Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Sofiatun dari kelas 4B Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perubahan kurikulum dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu ada hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra atau aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak yang membuat semua aspek, baik aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip umum. Terdapat prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, dan pemilihan media dan prinsip alat pembelajaran berkenaan dengan penilaian. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah peserta didik dalam belajar. Yang kedua, landasan psikologi, menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Pendidikan itu telah mempersiapkan manusia dalam menyongsong masa depan. Pengembangan kurikulum harus berlandasan dengan itu. Selanjutnya, struktur kurikulum. Yang pertama ada kurikulum rencana pembelajaran tahun 1952, yang kedua kurikulum rencana pembelajaran terurai, yang ketiga kurikulum 1962, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1975, yang keenam kurikulum 1984, yang ketujuh kurikulum 1994, yang kedelapan kurikulum 2004, yang ke-9 kurikulum 26 atau KTSP, yang ke-10 kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum prototype atau paradigma baru. Selanjutnya, perbedaan perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran 1942 menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum rencana pembelajaran terurai 1952. Terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran dan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Yang kelima, kurikulum 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketujuh, kurikulum 1994 tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kedelapan, kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dan standar dasar. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Yang ke-11, kurikulum prototype. Kurikulum yang mengedepankan pembelajaran yang fleksibel, esensial, dan juga berkarakter. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.